Kalau ternyata mantunya maju juga, jadi mantu versus mertua, gimana tuh Pak Yai? Dalam dunia demokrasi kan biasa seperti yang sudah saya ungkap tadi ya. Nanti kalau misalnya Ranasih sebagai mantu saya menjadi berpasangan dengan Hasani, ya saya berpasangan dengan Man Latif. Kalau Ranasihnya ternyata berpasangan dengan Man Latif, saya berpasangan dengan Hasani, kan biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya malam hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, amazing. Langsung saja, beliau adalah Kiai Haji Imam Bukhari Hurir. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam Pak Dokter. Oke. Jadi beliau ini saya mengontak sudah berminggu-minggu yang lalu. Jadi karena kesibukannya sebagai ulama, jadi alhamdulillah ini saya senang sekali dengan kehadiran beliau. Pak Kiai, langsung saja Pak Kiai. Oke. Kesibukan akhir-akhir ini apa Pak Kiai? Kesibukan terakhir saat corona itu saya alhamdulillah ada hikmah, lebih betah diam di rumah, sehingga ngoprek-ngoprek laptop itu sehingga oleh Allah diberi suatu kemudahan untuk bisa membuat video animasi lewat PowerPoint. Oh, oke. Maka sekarang kegiatan saya adalah bikin video animasi hikmah dan dakwah. Oh, ada channel YouTube-nya ya juga? Ada, Ibnu Khalil Desain. Oh, iya. Dia tidak kalah dengan Pak Dokter. Oke, jadi Pak Kiai ternyata Raimam ini juga bermain konten YouTube. Itu isinya kalau boleh sedikit tahu temanya apa Pak Kiai? Jadi tentang kata-kata motivasi dan mutiara hikmah, juga cerita-cerita Islami yang kita kemas dengan animasi. Oke. Dan itu hanya menggunakan PowerPoint, sangat full power. Oh, itu contoh-contohnya, contoh satu video aja coba. Temanya apa tentang? Misalnya. Temanya satu contoh tentang bagaimana kasih sayang Allah terhadap kita semua manusia. Oke. Itu ada 2 part yang kita Dan uniknya lagi, konten ini bisa di-download. Kita berikan link downloadnya. Oke, berarti dakwahnya download sekarang? Iya, boleh. Kan mengurangi pendapatan Pak Kiai? Oh, tidak masalah, karena kita dakwah ini untuk manusia. Oke. Tapi dakwah offline tetap lancar ya Pak Yai? Oh iya, alhamdulillah. Oke. Itu kewajiban. Begini Pak Yai, jenengan ini kan selain juga Kiai, juga di politisi ya, pernah menuju dunia politik ya. Iya. Boleh sedikit saya ingin bertanya, bagaimana politik itu kan ya, politik itu ada intrik, ada kemunafikan lah, ada melanggar hati nurani. Satu sisi panjenengan ini Kiai, bagaimana menjaga integritas sebagai seorang Kiai dan dunia politik? Ini pertanyaan yang menarik. Jadi memang orang banyak mengatakan politik ini pol dengan itik. Ya itik ya saling sikut, saling sikat dan semacamnya. Tapi saya ini dididik di pesantren, mulai dari guru saya dan juga di keluarga saya, bahwa perjuangan dengan memakai jalur politik itu akan lebih cepat daripada perjuangan memakai jalur dakwah. Dan itu yang melandasi saya untuk berjuang di bidang politik waktu itu. Betul. Namun karena memang seperti yang dikatakan oleh Pak Dokter tadi, kondisi demokrasi kita ini belum sehat. Nah, saya menganggap apa yang sudah saya perjuangkan bukannya menyesal karena apakah itu kalah atau menang, bukan itu. Tapi bagi bukan saya, itu tujuannya ya? Bukan, bagi saya adalah mendidik dan mendewasakan demokrasi khususnya di Bangkalan. Oh, oke. Jadi bagaimana Pak Kiai? Karena tidak mudah untuk konsisten di saat tekanan-tekanan politik itu tinggi. Betul. Itu bagaimana? Terus terang panjenengan ini adalah salah satu tokoh oposisi yang paling konsisten yang ada di Bangkalan. Alhamdulillah. Bagaimana menjaga ritme itu? Jadi memang dalam dunia demokrasi oposisi itu biasa. Kita berbeda pandangan dengan seseorang, apakah itu keluarga, teman, atau bahkan guru sekalipun,
dalam demokrasi itu biasa. Namun itu tidak mempengaruhi pada sikap keseharian kita, silaturahim kita, baik itu di keluarga maupun di sosial. Dan itu yang menjadi pegangan saya selama ini. Jadi politik lain lah ya. Kalau Ya. silaturahmi keluarga tetap jalan. Tetap jalan. Perbedaan politik itu wajar aja. Wajar ya. Oke. Itu yang kita pegang dari awal. Oke. Nah sekarang nih Pak Yai juga apakah masih mau terjun ke dunia politik praktis? Mau nyalon lagi bupati atau mau jadi dewan DPR RI atau bagaimana Pak Yai? Ini pertanyaan yang menjebak. Namun sebagai seorang politisi tentu saya akan menjawab secara demokratis juga dan diplomatis. Kita lihat saja nanti. Lihat sikon ya. Oke. Padahal mantunya jenengan juga sekarang DPRD provinsi. Iya betul. Betul. Jadi Kalau mau maju politik mau saingan sama mantunya? Jadi, Enggak ya? begini. Oh, gimana? Seperti yang saya bilang bahwa dalam dunia demokrasi itu Boleh ya? wajar-wajar Oh, saja. wajar. Oke. Jadi, tapi saya tadi yang mengutip sedikit Pak Kiai. Jadi memang menurut jenengan tadi niat politik itu untuk memperbaiki, untuk kebaikan itu puas ya Pak Kiai. Iya. Jadi itu memuaskan istilahnya menyenang istilahnya memberikan kepuasan tersendiri untuk jenengan gitu. Iya, jadi kepuasan batin itu adalah ketika kita melihat masyarakat sudah mulai melek politik. Oke. Terbukti di kemarin terakhir kontestasi politik DPR, baik itu kabupaten, provinsi maupun RI, bagaimana masyarakat begitu dinamis mengawal proses demokrasi ini. Dan alhamdulillah Kabupaten Bangkalan ini termasuk peraih kursi politik yang cukup dominan di Madura. Oke. Jadi loncat nih sekarang kita dari dunia politik lah. Intinya kita sudah mendapat lah kesimpulan dari Imam. Sekarang jenengan saya dengar bisnis di mencoba trading lah, forex. Itu gimana? Oh ya, betul. Itu gimana? Itu adalah hobi saya sejak tahun 2010. Oh. Jadi saya tertarik dan melihat bahwa ekonomi umat Islam ini perlu penguatan. Nah, menurut saya yang cocok untuk kelompok-kelompok yang tidak punya waktu untuk berbisnis di lapangan, bisnis online ini adalah sebuah jawaban. Dan saya melihat trading forex ini sebuah peluang yang cukup bagus untuk bisa kita lakukan. Kalau untuk penguatan ekonomi kenapa nggak UMKM aja Pak? Itu perlu waktu yang cukup banyak dan menyita tenaga, pikiran dan bagi yang semacamnya. sibuk-sibuk ya. Ya, tapi untuk trading forex ini kita apakah itu keadaannya sakit atau apakah itu keadaannya siang atau malam, bebas kita tentukan sendiri waktunya. Sudah menghasilkan untuk Alhamdulillah. Bangun rumah sudah dari hasil itu. Oh, trading forex. Ya. Wah, saya harus belajar ini Pak ya. Nah, itu bisa bertahap. Sejak tahun 2010 ya? Sejak 2010. Itu tekniknya bagaimana Pak Kiai? Bisa ya sedikit aja tipsnya. Kita kan itu kan hal yang tidak begitu lazim ya, Ya. untuk masyarakat. Jadi begini, saya jelaskan singkat tentang forex ini. Karena di luaran sana banyak beredar juga ada trading forex ini yang macam-macam. Intinya trading forex ini adalah jual beli mata uang secara online. Kita tidak menebak apakah harga itu mau naik atau mau turun, tidak menebak. Tapi kita membaca kecenderungan pasar. Nah, di luar sana ada sistem trading forex ini yang dibikin seperti judi, tebak-tebakan. Apakah Anda mau beli naiknya atau mau beli turunnya dengan periode waktu tertentu. Nah, itu yang tidak boleh. Metodenya option itu namanya, forex option. Itu yang tidak boleh. Kalau yang ini jenengan? Kita jual beli biasa, kita beli dolar di harga yang murah, ketika naik ya kita jual, atau kita beli euro ketika harga murah ya kita jual, ketika harganya sudah naik. Hanya begitu saja, simple. Jadi Kiai Mambuari ini ulama, YouTuber, trading forex, politisi ya, luar biasa.
Semoga bisa menambah follower saya. Saya yakin beliau ini banyak Ya, follower. semua masyarakat Bangkalan, masyarakat Indonesia, masyarakat Madura, Oke. ini adalah channel yang sangat bagus. Ya, saya sangat apresiasi sekali. Kemudian ini Pak Yai, oke, kesibukan jenengan tadi. Sedikit nih, kita tenaga medis ini sedang menghadapi, ya semua masyarakat menghadapi COVID ya. Betul. Ada beberapa hambatan, yaitu informasi di masyarakat, COVID ini adalah istilahnya konspirasi lah, rumah sakit mau ambil untung lah, semua di COVID kan. Menurut Pak Yai sendiri itu COVID itu gimana Pak Yai? Dari segi COVID-nya sendiri, itu bagaimana Pak Yai? Jadi begini, COVID ini adalah pandemi yang tidak hanya melanda di negara kita Indonesia, tapi seluruh dunia, hampir seluruh dunia itu kena imbasnya daripada area COVID ini, yang dikarenakan sampai saat ini belum ketemu obat atau vaksinnya. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Nah, Allah memberikan vaksin dan obat itu di tiap tubuh masing-masing orang dengan yang dikatakan imun. Nah, saya kira menghadapi situasi seperti ini, masyarakat memang tidak perlu panik. Tapi pemerintah dalam hal ini yang ingin kebaikan kepada seluruh warga yang tingkat kesehatannya tidak sama, tentu punya protokol-protokol. Nah, dalam protokol ini, kita sebagai warga negara yang baik harus mengikuti protokol itu demi kebaikan bersama. Tapi yang paling penting bagi saya adalah bagaimana menjaga imunitas kita, daya tahan tubuh kita dengan selalu istirahat yang cukup, makan yang cukup kandungannya, kemudian olahraga. Ketika semua masyarakat sehat, corona pun datang, insya Allah aman. Oke, jadi berarti corona itu ada ya Pak Yai? Oh, sangat ada. Ya. Sama Jadi, seperti penyakit-penyakit yang lain penyakit lain ada. ya. Hanya persoalannya untuk yang ini vaksinnya masih belum ketemu, sedang diusahakan. Jadi masyarakat sebaiknya tetap percaya ya. Oh Tetap iya, menjaga ya. sama kan Namanya yang nggak percaya Pak Yai, jangan ini. ketika kita sakit perut itu sakit ada ya ada, ketika sakit batuk ada ya ada. Bagaimana kita tidak percaya terhadap penyakit? Kenyataannya ada. Adapun dugaan konspirasi selama ini bahwa itu mengada-ngada dan semacamnya di era informasi dan globalisasi itu wajar saya kira, dan itu tentu kebijaksanaan dan kearifan dari masing-masing tokoh masyarakat, kemudian pemerintah untuk memahami pola pikir masyarakat yang begitu. Oke, ini yang terakhir Pak Yai. Dengar-dengar mau maju ketua PBNU Pak Yai. Maksud saya, benar nggak itu gosipnya? Itu gosip yang beredar, itu sebenarnya adalah rasan-rasan atau wacana dari beberapa teman-teman pengurus NU, baik yang dari Kalimantan, yang dari Sulawesi, yang ngobrol-ngobrol dengan kita, kemudian dari sebagian keluarga di Bangkalan yang mengatakan bahwa ini NU ke depan tidak butuh orang yang pintar saja, apalagi yang cuma bisa ngomong, tapi dibutuhkan ketua NU yang tidak banyak ngomong tapi mampu mengayomi kepada semua kalangan. Nah, saya bilang ke teman-teman waktu itu, ya kembalikan saja ke TRA, karena NU itu kan dari 3 titik, Bangkalan, Situbondo, Jombang. Kembalikan saja ke TRA itu. Nah, kemudian teman-teman ngomong, ya kalau TRA Bangkalan ya jenengan aja nyoba maju. Ya kita lihat saja nanti gitu. Oke, jadi para kandidat ketua PBNU mohon hati-hati, ini ada lawan yang cukup berat. Karena jenengan basic di NU pernah menjadi ketua ya Pak ya? Saya ketua PCNU 2 periode. Oh, 2 periode. Dan itu kemarin Tahun berapa itu Pak ya? 96 sampai 2006. Oh, beliau ini sudah. Terus? Ya karena ada gelombang politik ini saja yang kemarin itu NU sepertinya alergi pada saya di Bangkalan. Oh, oke. Kemudian
kira-kira nih kalau ditakdirkan nih ya jenengan jadi ketua PBNU, apa sih program apa yang jenengan tawarkan untuk NU ini, bagaimana sih yang Anda harapkan? Yang Anda harapkan itu ke depan itu bagaimana Pak? NU itu selain memang harus mempertahankan hitohnya dan fokus di situ, NU ke depan ini harus bisa menjadi pengayom dari semua kelompok yang ada di Indonesia. Karena NU ini adalah satu-satunya harapan bagi dunia Islam internasional sebagai organisasi di negara yang komunitas muslimnya paling banyak. Di mana negara kita ini adalah negara Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia yang menjunjung perbedaan, kemudian toleransi dan semacamnya. NU ini sudah punya cukup modal untuk itu, tinggal memaksimalisasi ini saja. Oke, jadi ini saya merinding Pak ya kalau nanti jenengan jadi ketua PBNU, saya ikut jenengan ya ke Jakarta ya. Jadi tukang bawa tasnya. Boleh. Nanti biar YouTubernya semakin banyak followernya. Oke Pak Yai, setelah tadi politik jenengan, ya, ketekunan dan keutuhan jenengan tadi di dunia politik, saya mau nanya nih, masih berminat untuk maju bupati nggak Pak Yai? Ya, kita lihat saja nanti. Kalau ternyata mantunya maju juga, jadi mantu versus mertua, gimana tuh Pak Yai? Dalam dunia demokrasi kan biasa seperti yang sudah saya ungkap tadi ya. Nanti kalau misalnya Ranasi sebagai mantu saya menjadi berpasangan dengan Hasani, ya saya berpasangan dengan Man Latif. Kalau Ranasinya ternyata berpasangan dengan Man Latif, saya berpasangan dengan Hasani, kan biasa. Oh, jadi ditakar gitu ya. Jadi ini peta politiknya kayaknya bisa ya, mungkin ya. Gak tahu kuat menantunya Pak. Dalam politik kan biasa. Oh, nggak apa-apa ya. Tidak masalah. Oke, untuk Ranasi tolong didengar perkataan mertua, tolong didengarkan. Jadi persaingan mantu dan mertua itu biasa. Seperti saya dulu dengan Mbak Fuad kan, antara paman dan ponakan biasa. Gus Dur dan Gus Dur ya biasa. Dalam politik biasa, tapi dalam keluarga silaturahim tetap terjaga. Oke, itu kuncinya. Politik berbeda, keluarga tetap satu. Terima kasih Pak Yai atas kesempatan untuk hadir di konten saya di Dr. Farhad Show. Semoga acara ini ya menambah wawasan lah para pemirsa, para YouTubers semakin mengenal Pak Imam. Pak Imam juga bisa mengenalkan profil YouTube-nya dakwah tadi. Channelnya apa Pak Yai? Silakan, mungkin channelnya apa namanya? Ibnu Khalil Desain, Ibnu Khalil tanpa spasi Desain. Ibnu Khalil Desain ya. Ya. Oke. Jadi semoga ya kita di sini silaturahim. Kebetulan beliau ini juga si kerabat dengan saya. Jadi kita semoga masyarakat mendapat tambahan informasi, masyarakat sehat dan masyarakat semakin maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.